Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman hari ini, solih dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita semua panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini Allah telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar dan juga manfaatnya yang begitu besar, yakni iman, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman semua, di video sebelumnya, share saya sebelumnya itu membahas tentang azab ya, atau dosa orang yang meninggalkan sholat. Boro-boro berkali-kali meninggalkan sholat, sekalipun kita beraninya meninggalkan sholat, maka Allah akan azab kepada orang yang meninggalkan sholat ini, dan juga dosa karena meninggalkan sholatnya. Nah teman-teman semua, yuk kita akan sama-sama memahami atau memaknai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Yang artinya, sungguh Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ya, kata Allah, karena ini adalah jalan yang lurus, yang seharusnya. Jadi kenapa saya begitu sering banget menjelaskan kepada semuanya, yuk kita perhatikan, kita nomor satukan dari yang lain sholat gitu. Dari apapun, dulu setelah kita bersyahadat karena kita beragama Islam, maka kita harus perhatikan sholat. Yang mana sholat ini yang akan pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir yaitu sholat. Siapa yang melaksanakan sholat dan sholatnya benar, diperbaiki dengan ilmunya, maka insya Allah Allah akan menerima amal ibadah yang lainnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, maka boro-boro Allah akan menyelesaikan urusan kita gitu. Yang ada kita malah berdosa gitu. Nah jadi ya teman-teman semua, dari firman Allah tadi bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, gitu kata Allah. Maka sembahlah aku ya. Jadi Allah itu nyuruh kita menyembah. Karena apa? Allah juga berfirman dalam Al-Quran, kita diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi kita diciptakan itu bukan untuk hanya mengurusi hal dunia saja, tapi kita ada kewajiban yang harus kita laksanakan gitu ya. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita semua. Nah, dari dua ayat di atas kita bisa maknai bahwa ibadah itu bukan hanya sholat aja, tapi apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita yang baik, maka itu akan menjadi ibadah dan menjadi amal baik untuk kita semua. Jadi bisa dimaknai ibadahnya itu terbagi dua. Ibadah itu ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghair mahdhah yang tidak secara langsung. Jadi ada sangkut pautnya dulu dengan manusia. Jadi seperti kita contoh yang secara langsung bersedekah. Nah, itu secara langsung ibadah kepada Allah gitu, tapi lewat perantara manusia. Nah, itu bisa jadi amal kebaikan asal kita niatnya baik.
Jadi harus ada niat dulu di situ gitu. Atau kita misalkan pekerjaan kita baik, misalkan kita makan, kita ngasih anak makan, tapi kita niatnya baik gitu, karena memang untuk misalkan kita makan bukan hanya karena biar kita kuat, biar kita selalu sehat gitu, tapi itu ada niat baik gitu, ada niat baik, ya Allah dengan makan ini gitu kepada Allah lillahi ta'ala, dengan makan ini maka semoga bisa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang enggak ada niat baiknya gitu. Jadi harus diniatkan kepada kita lillahi ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa taala jadi akan menjadikan amal akhirat untuk kita. Jadi bisa menjadi segala pekerjaan, aktivitas kita yang baik, yang bermanfaat, itu akan menjadi amal akhirat, akan menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena kita ada niat. Innamal a'malu binniyat. Pastinya setiap amal-amalan itu harus ada niatnya. Jadi biar amal itu menjadi amal kebaikan dan menjadi amal akhirat untuk kita, insya Allah. Kalau ibadah mah berarti ibadah yang langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melaksanakan sholat, ibadah haji, itu ibadah umroh dan lain sebagainya yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita yang baik, maka kita harus niatnya baik biar menjadi amal akhirat yang akan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu aja teman-teman semua yang dapat saya share untuk kali ini, khususnya mengenai diri saya sendiri, umumnya kepada semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Nah, kalau yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Selalu saling mengingatkan saja. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.